Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab selanjutnya adalah tentang fadilatu birril walidaini, keutamaan birrul walidain. Kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang birrul walidain, seperti dalam ayat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dalam ayat yang lain, wawassynal insana biwalidayhi husna. Dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam surat Al-Isra ayat 23. Dalam ayat yang lain, wa wassynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Ya. Ini dalam surat Luqman ayat 14. Ada lagi dalam ayat yang lain, wa wassynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Dalam surat Al-Ahqaf juz 26. Jadi banyak ayat Al-Qur'anul Karim yang memerintahkan kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kita ketahui bersama bahwa kita hidup di dunia ini itu adanya orang tua. Ya, dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perjuangan orang tua kita. Kita jangan sampai menjadi anak yang durhaka, menjadi anak yang tidak perhatian kepada orang tua. Jangan sampai menjadi anak yang tidak taat kepada orang tua. Jangan sampai mengabaikan kebahagiaan orang tua. Jangan sampai kita tidak perhatian terhadap orang tua. Jangan sampai kita abaikan perintah orang tua. Jangan sampai kita mudah menyakiti hati orang tua. Jangan sampai berkata kasar kepada orang tua. Jangan sampai melawan, bahkan sampai memukul orang tua. Sepanjang perintah orang tua dalam hal kebaikan, dalam hal taat menuju Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita lakukan. Teringat dalam seperti kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis halaman 48 dalam hadis al-marfu', la yara wajhi salah satu anfusin al-aqu li walidayhi wa tariku li sunnati wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadihi. Tidak melihat wajahku, wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga hal, tiga orang yang tidak bisa melihat wajah baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka?
yaitu yang pertama al-aqli walidayh, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nauzubillah min zalik. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang tidak menaati perintah orang tuanya, yang suka berkata kasar kepada orang tuanya, ini namanya al-aqli walidayh. Orang yang durhaka kepada orang tua tidak dapat melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, watariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meninggalkan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada kita beberapa hal yang baik, bagaimana Rasulullah, akhlak Rasulullah. Namun kita tidak melaksanakan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah adalah wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi. Orang yang tidak mau berselawat kepada Rasulullah ketika namanya disebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, tiga orang ini tidak bisa melihat wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, orang yang durhaka kepada orang tua, orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah, kemudian orang yang tidak mau bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika namanya disebut. Kita ketahui bersama sejak kecil, kita selalu diingatkan oleh guru-guru kita semenjak kita RA, kita masuk di MI ataupun SD, sejak kecil ditanamkan oleh guru-guru kita hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ada yang hadis yang lain, ridal rabbi fi ridal walidi, wa sukhtullahi fi sukhtil walidi. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung pada murkanya kedua orang tua. Jadi, ya, kita harus bisa membahagiakan hati orang tua kita. Kita harus bisa menghormati orang tua kita. Ketika tatkala orang tua kita sakit, kita harus perhatian betul. Oke, mereka dulu membesarkan kita, mendidik kita dengan penuh kasih sayang, dengan tulus. Jangan sampai ketika orang tua itu sudah menginjak tua, kita tidak ada rasa perhatian kepada mereka. Jangan sampai ketika orang tua sudah tua, kita tidak ada rasa belas kasihan terhadap mereka. Ya. Maka dari itu, bahkan perintah orang tua, ya, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta fis sholati ay an-nafilati fada'aka abuka fa'ajibhu wa in da'atka ummuka fa'ajibha." Ya. Ketika engkau sholat sunnah, kemudian engkau dipanggil oleh orang tuamu, dipanggil oleh bapakmu, dipanggil oleh ibumu, ya, maka ketika kita sholat sunnah, dipanggil oleh mereka, menjawab panggilan orang tua, memenuhi kebutuhan orang tua, itu lebih utama daripada kita sholat sunnah. Jadi boleh dibatalkan, boleh ketika dalam sholat sunnah. Beda ketika dalam sholat wajib. Kita sholat wajib, ada orang tua memanggil, maka kita nggak wajib menjawab. Kita selesaikan sholat dulu. Kecuali kalau hal yang sangat mendesak, benar-benar mendesak sekali. Ada sesuatu yang sangat dibutuhkan, misalkan ada
kebakaran atau apa, itu mendesak. Jadi dalam hal sholat sunnah, ketika ada orang tua kita memanggil, maka lebih baik kita memenuhi panggilan orang tua. Bahkan sampai seperti itu, ya. Bahkan sampai seperti itu. Betapa agungnya perintah orang tua. Betapa agungnya panggilan orang tua. Mungkin dari kita belum bisa merasakan betapa agungnya orang tua ketika kita belum bisa menjadi orang tua. Tapi ketika sudah menjadi orang tua, betapa Masya Allah, ya, kasih sayang mereka itu tulus, kasih sayang mereka itu sangat mendalam, tanpa pamrih, tanpa meminta balasan apapun. Maka ada lagu ketika kita RA, ketika kita TK, kasih ibu kepada beta, tak, ya, kasih ibu kepada beta, kasih ibu kepada kita, ya, tulus sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali. Mereka hanya ingin memberikan kepada kita kasih sayang mereka, tidak mengharap apapun. Tugas kita apa? Menjadi anak yang soleh. Tugas kita apa? Menjadi anak yang soleh. Jadi anak yang solehah. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW, man ada walidayhi au ada ahaduhuma yadkhulun nara. Barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya atau menyakiti salah satunya, maka ia akan masuk neraka. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ya, jaga akhlak kita. Ya, ada yang banyak salam. Waalaikumsalam ya teman-teman. Alhamdulillah. Jaga hati kita, jaga pikiran kita. Sudah ada cerita yang masyhur, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang dinamakan yaitu Alqamah. Ya, Alqamah ini pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alqamah ini beliau banyak berijtihad. Sedekahnya bagus. Kemudian suatu hari Alqamah itu sakit sangat berat. Kemudian istrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, suamiku Alqamah itu sedang naza'. Aku ingin mengabarimu tentang keadaannya. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, mengajak kepada para sahabat, ayo kita menuju ke rumah Alqamah. Ketika mereka memasuki rumah Alqamah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui keadaan Alqamah. Alqamah belum bisa mengucapkan apa-apa. Ketika Rasulullah melihatnya, Alqamah belum bisa mengucapkan apa-apa. Kemudian ditalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Ditalkan syahadat Rasulullah, Alqamah juga belum bisa mengucapkannya. Diulang kali oleh Rasulullah untuk talqin, Alqamah juga belum bisa mengucapkannya. Berarti kemudian Rasulullah mengetahui bahwa ini Alqamah sedang ada sesuatu masalah.
Kemudian Rasul bertanya, apakah dia punya bapak? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bapaknya sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal. Apa kemudian ia mempunyai ibu yang sudah tua? Kemudian Rasulullah mengundang ibunya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada ibunya Alqamah, hai ibunya Alqamah, bagaimana keadaan anakmu? Ibunya Alqamah menjawab, ya Rasulullah, Alqamah ini orang yang ahli puasa. Alqamah ini orang yang ahli sedekah. Alqamah ini orang yang ahli sholat. Alqamah ini orang yang melakukan kebaikan. Tetapi aku murka kepadanya, kata seorang ibu tadi. Karena dia lebih mementingkan istrinya. Dalam arti dia sudah tidak memperhatikan ibunya lagi. Ya, semenjak punya istri, dia tidak memperhatikan ibunya lagi. Oke, seorang suami memikirkan istri, tanggung jawab seorang suami. Tapi jangan lupa ibunya harus diperhatikan. Kemudian kata Rasulullah Muhammad SAW, kalau seperti itu, mari kumpulkan kayu bakar. Ibunya Alqamah masih punya hati, ya Rasulullah, jangan. Dia adalah buah hatiku. Rasul mengatakan azab Allah lebih pedih. Lebih pedih. Allah enggak ridho kalau kamu enggak ridho. Allah enggak ridho kalau kamu, wahai ibunya Alqamah, enggak ridho. Allah enggak menerima sholatnya, enggak menerima puasanya, enggak menerima sedekahnya kalau kamu masih murka kepada Alqamah. Kemudian setelah itu, ya Rasulullah, kata ibunya Alqamah, aku bersaksi, tolong aku bersaksi di hadapan panjenengan ya Rasulullah, bahwa aku ridho terhadap Alqamah. Aku memaafkan Alqamah. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW akhirnya menalkan Alqamah dan alhamdulillah Alqamah bisa mengucapkan syahadat dan mati dengan akhir hayat dengan syahadat, dengan talqin la ilallah Muhammadur Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, Allah Ta'ala itu akan mengampuni kita yang mau birrul walidain, ya, yang mengampuni kita kalau kita mau birrul walidain. Ya, semoga dengan beberapa hal yang kami sampaikan menjadikan hati kita hati yang baik, punya hati yang baik, punya hati yang tulus, punya hati yang hormat kepada orang tua, ya, punya hati yang punya kasih sayang, ya, perhatian terhadap orang tua. Jangan sampai ya kita mengabaikan perintah orang tua, mengabaikan kebahagiaan orang tua. Wallahu a'lam bishawab.